Kembali di Sindosore pemirsa, dalam survei yang dirilis Lembaga Survei Pusat Polling atau Puspol Indonesia, Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud akan maju ke putaran kedua Pilpres. Memasuki awal tahun 2024, Lembaga Survei Pusat Polling atau Puspol Indonesia merilis hasil survei terbaru Pilpres 2024. Dari hasil survei tersebut, elektabilitas paslon Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 26,1%. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih 41,0%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD meraih 27,6%. Dengan hasil survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama, diikuti pasangan Ganjar Mahfud, kemudian Anies Muhaimin. Dengan perhitungan hasil survei hingga saat ini, dapat diperkirakan Pilpres tidak akan berlangsung 1 putaran. Jika survei berlangsung 2 putaran, Prabowo Gibran dan pasangan Ganjar Mahfud akan melaju ke putaran kedua. Ya, pemirsa, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi paslon favorit Gen Z, mengalahkan 2 paslon lainnya. Lembaga Arus Survei Indonesia mengungkap hampir 35% responden Gen Z memilih Ganjar Mahfud. Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI merilis hasil survei terbaru terkait Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi pasangan favorit Gen Z. Elektabilitas Ganjar di kalangan Gen Z berada di posisi teratas dengan angka 34,9%. Kemudian pasangan Prabowo Gibran meraih angka 33,1% dan terakhir pasangan Anies Muhaimin meraih angka 26,1%. Lembaga Arus Survei Indonesia mencatat secara demografi pemilih dari kalangan Gen Z mencapai 23% atau sekitar 46 juta jiwa. Dalam menentukan pilihan, mereka cenderung memilih capres-cawapres yang memiliki gagasan dan program kerja terbaik. Survei ini digelar 16 hingga 21 Desember 2023 lalu yang melibatkan 1.200 responden dengan target usia 17 hingga 23 tahun. Dan pemirsa, untuk mengulasnya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan. Selamat sore Bang Ali. Selamat sore. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Dari hasil survei tadi mungkin ini kita melihat ya Bang, ini memang Ganjar Mahfud yang paling disukai oleh Gen Z. Nah, apa sebetulnya alasan Arus Survei Indonesia ini mengambil klaster Gen Z pada survei ini, Bang Ali? Baik. Jadi survei ini dilakukan tanggal 16 sampai 21 Desember 2023. Pasca debat Capres pertama dan sebelum debat Cawapres yang kedua. Nah, kita memotret khusus Gen Z itu karena 2 alasan. Yang pertama adalah alasannya secara data KPU, Gen Z itu totalnya sekitar 23%. Atau kalau dikuantifikasi dalam bentuk jumlah pemilih itu ada sekitar 46 juta jiwa pemilih. Jadi dari sisi ini strategis karena kalau dilihat dari urutannya, dia nomor 3 setelah Gen Milenial, Gen X, kemudian Gen Z. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa survei Gen Z ini penting? Karena Gen Z sebagian besar adalah pemilih pemula. Mereka belum ada pengalaman di TPS. Yang satu lagi sebagian, itu Gen Z adalah pemilih yang baru pertama kali memilih. Jadi pengalaman mereka di TPS itu adalah pengalaman yang masih langka. Satu lagi menjadi alasan Gen Z kita anggap generasi yang kritis. Generasi yang preferensi politik lebih otonom. Karena apa? Karena rata-rata responden kita itu adalah mahasiswa. Kemudian mereka karena usia 17 sampai 23 tahun, jadi mereka rata-rata secara preferensi lebih otonom, tidak dipengaruhi dengan dinamika sosial ekonomi yang terjadi. Baik. Soal ada dinamika ekonomi itu tidak berpengaruh kepada Gen Z karena mereka rata-rata masih studi, masih sekolah. Mereka adalah generasi yang kritis, kemudian kita harapkan bisa lebih otonom dalam melihat siapa calon pemimpin ke depan. Makanya temuannya agak menarik, Mbak. Temuannya itu juga di luar dugaan saya, di luar ekspektasi saya karena survei-survei yang ada kan yang nomor urut 1, yang nomor 1 kan Prabowo Gibran. Iya. Itu. Tapi kalau kita potret Gen Z rupanya, Gen Z lebih cenderung memilih pasangan Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Itu apa variabelnya? Rupanya kalau kita dalami lagi,
Gen Z itu suka dengan pasangan capres yang menunjukkan gagasan. Tidak kemudian lebih banyak gimmick ya. Jadi ada kemudian kita tracking 3 variabel kenapa misalnya mereka cenderung memilih Ganjar Mahfud. Satu adalah soal gagasannya. Yang kedua adalah soal kedekatan dengan rakyat. Yang ketiga adalah kepintarannya. Jadi 3 variabel yang membuat kenapa kemudian Gen Z memilih menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar Mahfud di angka 34,9%, kemudian di Prabowo Gibran di angka 33,1% dan Amin di angka 26,1%. Undecided voter itu sekitar 5,9%. Tetapi catatannya ini Mbak yang menarik. Dari preferensi itu, dari pilihan itu rupanya ada 54 sekian persen itu Gen Z masih bisa berubah pilihannya. Jadi kategorinya swing voters. Swing voters 54% ya, Bang, yang sudah strong itu 33,1%. Oleh karenanya saya bisa juga istilahnya membuat satu kesimpulan bahwa generasi ini preferensinya bisa berubah-ubah tergantung bagaimana isu berkembang, bagaimana gagasan dan program yang disampaikan oleh ketiga paslon. Baik, ini tadi menarik karena Bang Ali menyebutkan justru Gen Z yang tadi di survei ini 17 hingga 23 tahun justru tidak terlalu menyukai gimmick ya Bang, tapi lebih menyukai ide dan gagasan. Nah, kualitas dan juga gagasan yang dimiliki Ganjar Mahfud ini apa saja yang paling disukai dan diminati oleh Gen Z ini? Mungkin Bang Ali. Kalau temuan kita sebenarnya ada 2 model ya. Kenapa kemudian Gen Z ini menjatuhkan pilihannya yang utama itu kepada Ganjar Mahfud. Yang pertama adalah soal preferensi gagasan, kemudian kepintarannya. Nah, kalau kita tracking lagi, kalau kita cross tabulasi itu yang disukai adalah di Ganjar Mahfud lebih serius soal agregasi isu-isu anti korupsi dan isu-isu hukum. Anti korupsi dan hukum. Ya, itu yang kemudian membuat mereka, karena ini adalah responden kritis, kategorinya adalah para mahasiswa, jadi mereka lebih suka dengan model capres yang relatif mewakili aspirasi mereka. Nah, kalau kita lihat Gen Z ini yang menarik lagi adalah mereka cenderung memilih capres itu juga yang utama itu gagasan, kemudian tidak suka gimmick. Kalau misalkan kita bedah ya, kemarin tadi itu saya sampaikan di rilisnya, itu justru antara kampanye model udara dan darat, mereka cenderung suka udara. Kampanye model udara justru ya, Bang? Lebih disukai. Ini berbeda dengan misalkan kita survei dengan populasi nasional yang respondennya holistik. Itu kampanye darat, door to door campaign jauh lebih disukai ketimbang kampanye berbasis media sosial. Nah, makanya bagi saya Gen Z ini adalah lumbung suara strategis. Bahkan kalau kita bicara sekarang kan yang ramai ini kan apakah pilpres 1 putaran atau tidak putaran. Betul. Selama ini preferensinya diasosiasikan kepada geografi. Jawa adalah kunci. Nah, bagi saya tidak hanya Jawa adalah kunci, tetapi Gen Z adalah kunci. Menguasai ceruk pemilih Gen Z, kalau digarap dengan serius, itu juga bisa membungkus 1 putaran atau 2 putaran. Makanya bagi saya Gen Z adalah kelompok strategis yang pendekatannya adalah pendekatan rasional. Karena kalau kita bicara 3 klaster pemilih, pemilih rasional, pemilih psikologis dan pemilih sosiologis, Gen Z ini masuk kategori pemilih rasional, gitu Mbak. Pemilih rasional adalah memilih karena berdasarkan rekam jejak, berdasarkan gagasan, platform, fatsun politik. Sementara pemilih sosiologis itu memilih berdasarkan afiliasi politik, agama, suku, dan seterusnya. Kalau pemilih psikologis itu memilih berdasarkan dia tampan, dia cantik, kemudian dia santun, dia tegas, dan seterusnya. Gen Z itu masuk klaster pemilih rasional. Pendekatannya adalah rasional. Apa? Semua paslon harus memunculkan gagasannya. Gagasan dikemas dengan pendekatan-pendekatan kreatif. Karena kan kalau kita bicara model kampanye kan ada 4. Pertama adalah kampanye positif, kedua kampanye negatif, ketiga kampanye hitam, yang satu kampanye kreatif. Gen Z itu paling suka dengan kampanye kreatif. Gagasan dibungkus dengan hiburan, gagasan dibungkus dengan sesuatu yang
bisa dinikmati, kira-kira itu Mbak. Ya, karena Gen Z juga kreativitas ini memang tinggi ya. Betul. Bang Ali. Nah, Bang Ali ini juga tadi menarik karena Bang Ali menyebut bahwa kalau bisa meraih suara Gen Z ini bahkan bisa mengalahkan peta elektoral seperti misalnya di Jawa yang jumlah DPT-nya terbanyak. Nah, tapi tadi juga Bang Ali menyebutkan bahwa 54% dari Gen Z ini masih swing voters, artinya mereka masih bisa berpindah pilihan. Betul. Nah, kira-kira apa yang harus dikuatkan lagi oleh pasangan Ganjar Mahfud supaya swing voters ini mereka bisa menjadi pemilih yang sudah pasti dan tidak akan berpindah suara, mungkin Bang Ali? Baik, jadi Gen Z ini menarik. Mereka itu swing voter, bukan floating mass. Jadi mereka itu pilihannya bisa berubah tergantung terhadap dinamika yang berkembang. Isu, program yang ditawarkan paslon, termasuk debat capres-cawapres, kemudian strategi daratnya, strategi udaranya. Yang menarik ya, kalau menurut data yang kami rilis tadi, itu memang Gen Z lebih tertarik dengan pendekatan-pendekatan udara daripada darat, hasil temuan kita. Nah, ini kan sebenarnya strategi yang lebih murah. Karena kalau pendekatannya udara, adalah salah satunya adalah pendekatan sosialisasi melalui media sosial. Nah, kita juga kemarin tadi itu kita cek antara door-to-door campaign dengan sosialisasi lewat media sosial, itu Gen Z lebih tertarik mana? Mereka rupanya lebih tertarik pendekatan media sosial. Dan kita tanya lagi, berapa lama mereka berselancar di media sosial dalam sehari? Screen time-nya itu ya, Bang ya? Itu rata-rata 8 jam. Waduh, 8 jam lumayan ya. Menarik sebenarnya kalau misalkan sepertiga dari sehari. Paslon betul-betul memahami bagaimana perilaku mereka dan pendekatannya disesuaikan dengan perilaku mereka, begitu. Baik, nah ini kan juga debat mendatang akan segera berlangsung nantinya 7 Januari 2024 mendatang ya. Bang Ali, ini mungkin apa gagasan yang harus lebih ditonjolkan untuk pasangan Ganjar Mahfud agar mereka bisa meraih suara lebih banyak dari Gen Z ini mungkin, Bang Ali? Menurut saya gagasan harus lebih ditonjolkan tapi dibungkus dengan pendekatan-pendekatan lebih santai, lebih humoris, kemudian lebih atraktif. Jadi kalau kita lihat debat 2 kali, debat capres dan debat cawapres, itu bungkusnya itu masih relatif belum bisa katakanlah membuat simpati Gen Z itu beralih, karena saya lihat debat pertama dan debat kedua itu masih kaku. Meskipun debat kedua gagasan jauh lebih muncul, tapi debat kedua lebih serius. Debat pertama lebih kebanyakan gimmick. Nah, debat ketiga kita berharap gagasan dibungkus dengan pendekatan-pendekatan lebih kreatif, kemudian bisa deliver ke Gen Z. Nah, karena Gen Z preferensinya adalah gagasan dan program, maka ketika debat yang dimunculkan lebih banyak itu. Bukan saling serang urusan pribadi begitu. Kemarin kan yang di debat capres pertama kan antara paslon 1 dan paslon yang lain saling serang persoalan personal begitu. Iya, artinya ini mungkin di debat mendatang ini harus lebih di tengah-tengah mungkin ya, tidak terlalu serius tapi juga ada santainya tapi tidak terlalu menyerang juga, begitu mungkin ya Bang Ali. Betul, betul. Ini yang bisa nantinya mendongkrak ataupun bisa pasangan Ganjar Mahfud meraih lebih banyak suara dari para Gen Z, terutama di kalangan 17 sampai 23 tahun ini ya Bang Ali ya. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Bang Ali Rifan telah bergabung di studio pada program Sindo Sore hari ini. Terima kasih, salam sehat, selamat beraktivitas kembali Bang Ali. Terima kasih Mbak.